Sebelum menggunakan APD, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Awalnya basuhi tangan dan juga berikan sabun. Selanjutnya kita lakukan gerakan mencuci tangan mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari secara mengunci, ibu jari, dan juga ujung jari di telapak tangan. Dan juga jangan lupa pergelangan tangan. Setelah itu basuh dengan air dan tutup keran dengan menggunakan tisu ataupun siku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu. Di ruang ganti bersih, operator memakai APD atau donning APD. Yang pertama adalah menggunakan sarung tangan lapis pertama. Selanjutnya hand rub dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan hazmat. Langkah selanjutnya adalah menggunakan masker, dimulai dari masker N95 yang diilustrasikan, dan selanjutnya dilapis dengan menggunakan masker medis. Langkah selanjutnya, kencangkan kepala atau head cap dari hazmat. Pastikan bahwa bagian leher tertutup seluruhnya. Selanjutnya kita gunakan head cap. Dan juga gunakan face shield. Setelah itu kita gunakan disposable gown. Hand rub telapak tangan menggunakan hand sanitizer kembali. Setelah itu kita gunakan penutup kaki atau boots. Hand rub kembali dengan menggunakan hand sanitizer setelah memakai boots. Selanjutnya dilakukan pemakaian sarung tangan lapis kedua. Maka operator siap memasuki ruang tindakan. Selamat siang dok. Iya, silakan saya tutup dulu ya seluruhnya ya. Oke, silakan pakai hand sanitizer. Silakan duduk. Ya, bagaimana? Ini dengan Ibu Alia ya? Iya, betul dok. Ini hasil konsul saya dengan dokter spesialis penyakit dalam dok. Saya lihat dulu ya. Oke, jadi ini sudah baik ya, kata dokter penyakit dalam sudah bisa untuk dilakukan tindakan pencabutan ya. Ya, kalau berarti tekanan darah saya ini sudah bisa itu dok ya? Iya, ini tekanan darahnya 130/85 mmHg, artinya sudah baik ya, sudah stabil. Kemudian kemarin itu pemeriksaan intraoral ini saya lihat dulu ya, pemeriksaan intraoralnya di sini di dalam rongga mulut ibu itu ada yang berlubang besar itu ya. Iya betul dok. Oke, untuk ada pembengkakan juga ya, betul ya. Iya betul. Boleh saya cek dulu ya? Oke, pembengkakannya sudah lebih baik ya, jadi kita bisa lakukan pencabutan. Kalau misalnya bagaimana bisa ibu, kalau misalnya dilakukan tindakan hari ini apakah berkenan? Boleh dok. Oke, nah untuk pencabutan ini itu bertujuan untuk tentunya mengambil bibit ibu agar nanti ibu tidak akan merasakan sakit lagi dan juga infeksinya itu akan hilang setelah proses pencabutan. Kemudian dari segi prosedur, karena pas pencabutan ini akan dirasa tidak nyaman seperti itu, jadi saya akan berikan obat bius atau obat anestesi pada rongga mulut ibu seperti itu ya, agar nanti ada efek baal ketika prosesnya. Nah kemudian untuk efek obat bius ini sebenarnya akan hilang dalam waktu beberapa jam, dan saya akan memberikan obat bius lokal saja ya, jadi ibu masih sadar secara tubuh ya, tidak terkena semuanya. Nah kemudian apabila untuk komplikasinya sebenarnya apabila dilakukan secara baik dan benar prosedurnya, maka komplikasi ini jarang terjadi, namun masih ada kemungkinan begitu ya. Kalau misalnya terjadi pun nanti bisa terjadi pendarahan setelah 24 jam, kemudian juga rasa sakit yang tidak tertahankan, dan juga dapat terjadi pembengkakan. Tapi ibu tidak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan setelah
pencabutan itu bisa ditangani seperti itu ya. Jadi setelah saya paparkan, apakah ada yang belum jelas atau yang ditanyakan? Sudah jelas, Dok. Oke, baik, karena Ibu sudah mengerti, saya ingin meminta dulu tanda tangan itu ya sebagai persetujuan tindakan seperti itu. Di sini yang awalnya ya, oke. Nah di sini Ibu bisa tanda tangan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan dilakukan ya. Baik. Di sebelah sini ya, Dok ya? Ya. Sudah, Dok. Sudah ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita bisa langsung lakukan tindakan pencabutan saja. Baik, baik. Ibu siap dulu ya? Ya, ya, Dok. Ayo kita ke meja dan kaca ya. Ya. Baik Bu, sekarang saya akan mulai lakukan tindakan pencabutannya. Ibu siap ya? Posisi ergonomik. Pasien duduk di kursi dental. Posisikan pasien pada posisi duduk tegak. Perawat memberikan larutan obat kumur povidone iodin di wastafel. Operator berdiri di jam 9 sampai jam 11, sementara perawat gigi berdiri di posisi 2 sampai 4. Transfer zone di jam 4 sampai 7. Posisi operator duduk dengan nyaman dan juga tegak, dengan kaki bertumpu pada lantai, dan juga posisi pasien berada di antara siku dan juga pinggul operator. Perawat memberikan instrumen dengan menggunakan tangan kiri dan diterima oleh operator dengan tangan kanan. Biar nanti dalam prosesnya itu terasa lebih nyaman ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Ibu terasa ada sakit, nanti bisa angkat tangan dulu ya. Bisa dilepas dulu maskernya ya Bu ya. Siap ya. Buka buku ya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Operator memberikan instrumen kepada perawat di luar jangkauan penglihatan pasien. Jadi saya jelaskan prosedur selanjutnya. Silakan duduk aja. Oke, jadi di sini sudah selesai ya, alhamdulillah prosesnya lancar. Nah sekarang saya akan memberikan instruksi pasca pencabutan. Sebenarnya ini bisa dibawa oleh Ibu ya, agar Ibu ingat. Jadi selama nanti 24 jam ke depan, Ibu diharapkan jangan dulu, ini ada jangan dulu makan panas, jangan dulu sikat gigi ya Bu ya. Kemudian jangan dimainkan lukanya dengan lidah, jangan berkumur, jangan merokok dalam waktu 3 hari ke depan seperti itu ya. Nah kalau misalnya terjadi pembengkakan atau keluhan lain dalam 24 jam itu bisa Ibu kompres dingin ya. Kompres dingin pakai es gitu ya, Itu Dok? bisa kompres es. Nah kemudian dikompres panas di hari selanjutnya. Nah kalau misalnya terjadi pendarahan dalam 24 jam, Ibu bisa hubungi saya lagi ya. Oh, baik, Dok. Itu kemudian nanti saya resepkan antibiotik, ini Ibu bisa ambil ya. Ya. Nah kemudian saya akan resepkan obat antibiotik untuk dan juga anti-nyeri ya Bu ya, dalam penyembuhan. Ibu sebelumnya saya konfirmasi lagi apakah ada alergi obat seperti itu? Tidak. Tidak ada ya, jadi saya resepkan dulu. Ini untuk resepnya Ibu bisa disebut di apotek saja Bu. Baik. Bagaimana Ibu, apakah ada yang masih kurang jelas yang ingin ditanyakan? Sudah, Dok, sudah jelas. Nah, kalau begitu Ibu semoga cepat sembuh ya Bu ya. Kalau gitu makasih banyak ya, Dok ya. Iya, Terima kasih sama-sama. untuk perawatannya, semoga saya lekas sembuh. Amin, Amin. amin. Silakan. Saya pamit dulu ya, Dok. Iya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Setelah melakukan tindakan dengan pasien, operator masuk ke ruang ganti kotor untuk melepas APD atau dosing APD. Yang pertama, lakukan pelepasan untuk sarung tangan terluar atau sarung tangan lapis kedua sesuai dengan prosedur. Letakkan sarung tangan di tempat pembuangan sampah dan juga hand rub tangan, serta lepas face shield yang didesinfeksi. Kemudian lepas head cap atau penutup kepala dan simpan di tempatnya. Selanjutnya, hand rub tangan kembali menggunakan hand sanitizer. Lepaskan disposable gown dan simpan di tempatnya.
Tempat penyimpanannya disesuaikan dengan akan dipakai atau tidaknya suatu alat kembali. Lakukan hand rub dengan hand sanitizer setelah melepas disposable gown, kemudian disinfeksi boots atau penutup kaki dan lepaskan. Hand rub tangan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, lepaskan hazmat mulai dari penutup kepala hingga badan secara terbalik. Selanjutnya, lipat dan simpan di tempat penyimpanan. Lakukan hand rub kembali. Setelah itu, langkah selanjutnya melepas masker medis dan juga masker N95. Lepaskan sarung tangan lapis pertama dengan sesuai prosedur. Selanjutnya, hand rub kembali tangan dan operator siap untuk pulang.